Faslun fi damit tartibi wat taqdir. Bermula ini itu suatu fasal dalam menjelaskan dam tartib dan dam takdir. Ada dam tartib, ada dam takdir. Nanti dibahas di depannya. Wa damut tamattu'i dan dam tamattu wal qirani dan dam qiran wa tarkil ihrami minal miqati dan dam meninggalkan ihram dari miqat. 3. Dam tamattu, dam haji kiran, dan dam meninggalkan ihram dari miqat, wa tarkir rami dan dam meninggalkan melempar jumroh, wal mabiti di Muzdalifah dan damnya tidak mabit di Muzdalifah, au minan atau tidak mabit di Mina adalah syatu udhiyatin, seekor kambing untuk yang dipakai korban, atau seekor kambing yang dipakai untuk berkurban. Berarti syarat kambingnya harus sama dengan yang dipakai kurban. Lihat tuh, perhatikan baik-baik. Damnya tamattu, qiran, tidak ihram pada miqat, meninggalkan melempar jumroh, tidak mabit di Muzdalifah dan tidak mabit di Mina, maka damnya adalah seekor kambing udhiyah. Fa in ajaza. Nah, itu yang barusan disebut dam tartib. Yang barusan dam tartib. Nah, sekarang dam takdirnya. Fa in ajaza. Maka jikalau merasa tidak mampu untuk mendapatkan seekor kambing untuk udhiyah itu, soma asyarata ayyamin, maka dia harus puasa 10 hari. Salasatan fil haji, 3 hari ketika melaksanakan haji, wasab'atan idza raja'a ila watanihi, dan 7 hari ketika pulang ke tanah airnya. Ila zainu watan. Ya. Kalau sudah pulang ke zainul watan, puasa 7 hari lagi. Itu buat orang yang nggak bayar dam, pakai kambing ya. Termasuk itu ada yang kelewat itu. Meninggalkan tawaf wada, tambahin tuh. Tahu ada nggak di situ ya? Berarti nggak tulis lagi. Jadi kan tadi au minan, sampai situ ya. Tidak mabit di Muzdalifah atau tidak mabit di Mina. Tambahin watarki tawafil wada, dan tidak melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan, pamitan. Tambahin watarki tawafil wada, dan meninggalkan tawaf wada. Sama konsekuensinya harus bayar dam. Meninggalkan tawaf wada. Wa tarki tawafil wada. Min thaniyatil wada. Oh, itu lihat film Omar ya. Tolak al-Badrunya tuh, penduduk Mekah itu. Syahdu banget ya. Di betapa merindunya penduduk Madinah menunggu kedatangan Nabi. Ada yang naik tembok, ada yang naik pohon korma. Makanya kenapa mereka melihat Nabi di Saniyatil Wada udah kelihatan. Saniyatil Wada kan lembah Saniyah kan, masih jauh dari Madinah, tapi Nabi udah kelihatan. Soalnya apa? Naik pohon. Saking nggak sabarnya nunggu Nabi datang. Makanya qala al-badru alaina min Saniyatil Wada. Saniyatil Wada itu lembah dekat Madinah. Agak jauh, tapi saking nggak sabar nunggu kedatangan Nabi, dari Saniyatil Wada aja Nabi udah kelihatan. Nah, fi ba'di riwayah karena cahaya beliau terlihat dari kejauhan. Makanya tola al-badru kan. Tayyib. Nah itu dam tartib dan dam takdir. Faslun fi muharramatil ihram. Bermula ini itu suatu pasal di dalam menjelaskan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Perhatikan baik-baik. Yahrumu bil ihram, diharamkan ketika ihram sittatu anwa, 6 macam. Ahaduha, yang pertama dari sittatu anwa,
yuhramu 'alar rajuli, diharamkan bagi laki-laki satru ra'sihi, menutup kepalanya. Memakai penutup kepala, topi, pet, nggak boleh, peci, mentang-mentang santri sampai ke sana pakai peci hitam. Ya, buka semua apa adanya. Au ba'dihi, atau sebagian kepala, menutup sebagian kepala. Sebagian doang nggak boleh. Walubsu muhyitin, dan memakai pakaian berjahit. Walubsu muhyitin, dan memakai pakaian berjahit bi badanihi, di badannya, au bi udwin minhu, atau dengan salah satu anggota dari badan atau dari tubuh. Nggak boleh. Kita nggak boleh pakai baju berjahit atau memakai sejenis pakaian yang hanya menutupi sebagian, celana dalam contohnya, CD gitu maksudnya, yang nutupin sebagian doang. Udah apa adanya aja, mau lahir kayak bagaimana, gubal gabel gimana, biarin. Di situ udah gak ngaruh, cuman pastikan jangan melorot gitu aja. Makanya jamaah Indonesia tuh kreatif, dibikinlah sabuk. Wah, kreatif Indonesia mah, bikin sabuk. Kenapa? Emang nggak biasa begitu? Aku yang punyanya rada agresif tuh, wajib tuh. Yang isi izarnya suka agresif tuh, pakai. Repot di sana mah. Wa 'alal mar'ati, dan untuk para wanita, haram untuk para wanita satru wajhiha, menutup wajahnya. Nggak boleh pakai niqab. Makanya di sana mah udah yang model bagaimana aja kelihatan wajah perempuan. Ya Allah, seger banget tuh. Ya Allah, kalau kuang kuat gitu. Ya makanya jelek niat aja, aduh, kontan balasannya. Jangan liatin dari rumah ya tuh, lurusin tuh. Kalau belum lurus jangan berangkat dulu tuh. Walubsul kufazaini, dan memakai 2 sarung tangan. Kufaz, sarung tangan, nggak boleh. Perempuan nggak boleh menutup wajah, nggak boleh pakai sarung tangan, biarkan terbuka. Atsani at-tibu, yang kedua, haram memakai wangi-wangian fi badanihi, baik di badannya, aw saubihi, atau pakaiannya. Nggak boleh pakai minyak wangi kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram. Ya, yang sebelum ihram. Tapi kalau yang sudah ihram tak boleh pakai minyak wangi. Baik di badan maupun di pakaian, nggak boleh. Apa adanya aja. Nah, di sini pun diuji kita. Kalau yang hidungnya peka dan rese sama orang, apalagi kalau berjumpa dengan mereka yang bertubuh-tubuh kekar, kulitnya hitam-hitam, orang Eropa Habasyi. Waduh, ya Allah, emang karena jenis makanan mereka berbeda sama kita ya. Jadi keringat mereka tuh beda sama kita. Apalagi mereka tinggi kan. Rata-rata kita kan di ketiak mereka. Iya, kepala kita tuh ketiak mereka rata-rata. Bahkan ada yang orang Indonesia mungkin terlalu pendeknya, muat di selangkangan mereka. Iya, makanya yang suka berhasil nyium Hajar Aswad tuh mereka. Dia mah tinggal begini aja mampu. Kita masih nyelap di leketek dia. Nah, di situ diuji juga. Jangan sesekali kita ngomentarin bau tubuh mereka. Ya. Jangan. Diuji juga kita di situ. Ya. Makanya apa adanya, jangan pakai minyak wangi. Sama semua, pakaiannya sama, bau tubuhnya sama, udah lagi begitu orang sama semua. Nggak ada yang beda-beda. Dia mau presiden, kayak dia mau menteri, dia mau tuang becak, sama di sana. Nggak ada bedanya. Asalisu dahnu sya'ri ra'si, meminyaki rambut kepala, nggak boleh tuh. Meminyaki rambut kepala, wal lihyati, dan jenggot, meminyaki jenggot juga nggak boleh. Meminyaki rambut kepala dan jenggot. Ar-rabi'u izalatu sya'ri wa dhufri,
Yang keempat, tidak boleh mencabut rambut, menghilangkan rambut dan kuku. Nggak boleh potong rambut dan kuku selama ihram. Fa'in labisa, maka jikalau ia memakai au tatayyaba, atau ia memakai wangi-wangian, au dahana sya'ratan, atau meminyaki sehelai rambut. Sehelai rambut, sya'ratan. Pakai tak marbutoh, artinya yadu al-ifrad, menunjukkan satu. Meminyaki satu helai saja. Au basyaro, atau bermesraan. Bisyahwatin, dengan syahwat. Aduh, ini memparah. Awistamna, atau sempet-sempetnya di tanah suci lagi ibadah haji onani. Ya Allah. Atau di kamar mandi ente aja kalau begitu mah, enggak usah jauh-jauh ke sono ya. Fa anzala. Nah, lalu keluar deh maninya. Amidan, dengan sengaja. Aliman, seraya mengetahui hukumnya. Ngerti dia. Mukhtaron, pilihan sendiri, agak dipaksa. Lazimahu, maka wajib baginya dam. Lazimahu, maka wajib baginya dam. Tuh lihat, pakai baju berjahit, pakai minyak wangi, meminyaki sehelai rambut, bercumbu mesra dengan syahwat, apalagi onani, ya, maka itu dilakukan dengan sengaja, tahu hukumnya, pilihan sendiri, nggak dipaksa, wajib bayar dam. Au azala salasata azfarin, atau menghilangkan 3 kuku, memotong 3 kuku. Au aksaro, atau lebih dari 3, mutawalian, secara berturut-turut, sama nyabut kuku. Au salasa sya'aratin, atau mencabut 3 helai rambut. Au aksaro, atau lebih dari 3 helai, mutawalian, berturut-turut. Walau nasian, meskipun lupa, wajaba alaihi, maka wajib baginya dam. Perhatikan baik-baik tuh. Rambut, kuku, ini paling, iya, sangat sangat tidak boleh. Kenapa begitu ya? Ini kan mereka punya hak. Rambut, kuku punya hak untuk melakukan ibadah haji. Kalau kita cabut, kita hilangkan, lepaslah mereka di tubuh kita. Dan orang haji itu ditebus oleh Allah dengan surga. Ya. Lah kalau rambut kukunya dihilangkan, rambut kuku yang dihilangkan itu nggak tertebus oleh surga. Berarti di mana nasibnya? Nah, di kitab I'anah malah lebih ekstrim lagi. Dirubah oleh Allah menjadi panah-panah api neraka. Wallahu a'lam, ya, begitu. Dirubah menjadi panah-panah api neraka. Itu bagian rambut kuku kita yang terlepas dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Termasuk orang yang kurban, ya. Ya, di I'anah itu jelas banget. Sangat dianjurkan dari tanggal 1 Dzulhijjah tidak memotong rambut dan kuku. Dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai waktu pemotongan. Mau kurban. Untuk yang niat kurban, yang nggak kurban mau potong, ngapain? Jadi bagi yang niat kurban dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai selesai pemotongan, jangan potong rambut dan kuku, termasuk bulu-bulu yang lain. Semua bulu-bulu yang lain. Ya, bagi yang kurban, bagi yang kurban, pastikan baik-baik Ihsan, ya, bagi yang kurban. Korban hati ya. Oh iya. Kalau perasaan. Nah, wajib dam di sini mayujzi'u fil udhiyah, dengan hewan yang mencukupi untuk digunakan sebagai hewan kurban. Ya, dengan hewan yujzi'u yang mencukupi, yang dibolehkan fil udhiyati, di dalam hewan kurban. Au i'ta'i. Nah, kalau tidak menemukan, ya, hewan yang dipakai untuk berkurban sebagai pembayaran dam, pilihan lainnya, au i'ta'i sittati masakinin, atau memberi makan 6 orang miskin. Memberi makan 6 orang miskin
kulli miskinin nisfa sa'in. Setiap satu orang miskinnya setengah sok, 2 mud. Nisfa sa'in, setengah sok atau 2 mud, 2 liter ya. Setengah sok aja. Atau memberi makan 6 orang miskin, 6 ya, bukan 60 ya. 6 orang miskin, setiap orang miskinnya setengah sok. Hah? Iya, jomplang ya. Setengah sok kan cuma 2 mud. 2 liter. Kalikan 6. Udah segitu. Iya, jomplang ya. Ya, inilah hukum ya. Sauma salasati ayyam. Atau kalau nggak ada kambing kagak punya, duit juga nggak gablek, sauma salasati ayyam, atau puasa 3 hari. Murah kali kambingnya. Ya? Murah kali kambing. Jelas deh, di sana murah sekali kambing, sangat murah. Makanya yang mungkin patokan di sana harga kambing itu sama dengan memberi makan 6 orang miskin. Kambing di sana, harga kambing di sana ya? Iya. Berapa real? Ada yang tahu harga kambing di sana? Saya belum pernah handap di sana, nggak tahu. Kalau susu onta saya tahu harganya. Sama hajar jahanam tahu harganya. Ya, nanti itu berdua aja di kamar ngobrolnya. Hajar jahanam. Wa fi sya'ratin, dan pada setiap satu helai rambut, au zufrin atau satu kuku, muddun, 1 mud. Satu helai rambut atau satu kuku itu 1 mud. Au saumu yaumin, atau puasa 1 hari per helainya atau per kukunya. Ini gimana yang suami istri jamak yang makan di sono ini ya? Ada loh. Iya. Ya benar. Nah ini, wa fi sya'rataini, dan setiap 2 helai rambut, au zufraini, atau 2 kuku, muddani, 2 mud, au yaumani, atau 2 hari puasa. Berarti berlaku kelipatan. Makin banyak nyabut rambutnya, makin banyak mudnya atau puasanya. Kalau dicabut segenggam. Al-khamisu, yang kelima, nah, hal yang diharamkan dalam ihram, al-jima'. Waduh, ya, jima', main kuda-kudaan. Fa'idha jama'a, maka jikalau jima' melakukan hubungan badan amidan dengan sengaja, aliman, seraya mengetahui hukumnya tidak boleh, mukhtaran, pilihan sendiri, enggak dipaksa, qablat tahalluli, sebelum tahallul awal, qablat tahallul awali, sebelum tahallul awal, fil haji, pada ibadah haji, wa qablal faragi, dan sebelum selesai, minal umrati, dari umrah, fasada nusukuhu, maka rusaklah ibadah hajinya. Rusak sebelum tahallul awal. Wa wajaba itmamuhu, dan dia wajib menyempurnakan ibadah hajinya, wa qada'uhu, dan mengqadanya, alal fawr, dengan segera. Wajib mengqada dengan segera. Ya mudah-mudahan ada kesempatan qadanya. Gimana qada haji? Susah itu. Iya, dari awal lagi. Kalau keburu, kalau sempat, kalau bisa. Karena belum tentu bisa. Ya. Karena ada, apalagi kita jamaah Indonesia kan, kita punya prosedur, nggak bisa sekonyong-konyong gitu tiba kita mengkodok begitu saja. Nah ini sangat sulitnya mengkodok ibadah haji. Wabadanatun, dan kalau pelakunya melakukan ini, wabadanatun, maka seekor onta, damnya seekor onta. Langkahnya berat, jima soalnya. Jadi kalau berhubungan badan suami istri, ya, ketika melakukan ibadah haji dan belum tahallul tsani maksudnya, maka damnya adalah seekor onta. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu dengan seekor onta, fa baqaratun, maka seekor sapi. Fa in ajaza, maka jikalau seekor sapi pun tak mampu, fa sab'u syiyahin, maka 7 ekor kambing.
ganti dengan 7 ekor kambing. Fa in ajaza, maka masih nggak bisa juga 7 ekor kambing, fa ta'amu biqimatil badanati, maka memberi makan seharga seekor onta badanah, onta betina. Seharga onta betina. Berapa onta betina sekarang? Tuh, warid. Maksudnya kalau nggak menemukan binatang-binatang ini, onta nggak ada, sapi nggak ada, 7 ekor kambing nggak ada, maka memberi makan orang miskin seharga seekor onta betina. Fa in ajaza, maka jika tidak punya duit ya untuk memberi makan seharga seekor onta, maka soma bi'adadil amdadi, maka dia berpuasa dengan sejumlah mud yang ada. Sejumlah mud. Nah, pertanyaannya, 1 ekor onta itu berapa mud? Nah, itulah jumlah puasa hari ini. Yang jelas banyak. Nah, itulah sejumlah hari yang harus dia puasa. As-sadis, yang keenam, istiyadul ma'kulil bari, berburu binatang yang dimakan dagingnya, al-bari, yang tinggal di darat. Berburu binatang darat yang dimakan dagingnya. Wa mutawallidi, atau yang terlahir minhu, dari makulil barri, wa min ghairihi, atau dari yang selain makulil barri. Wa yahrumu, dan haram, dzalika, berburu binatang tersebut, fil harami, di tanah haram. Alal halali, tidak haram kalau di tanah halal, gitu maksudnya. Alal halali, tidak haram kalau di tanah halal. Di mana ada tanah haram berarti tanah halal. Tanah haram itu Mekah, Madinah. Wa yahrumu qat'u nabatil haram ar-ratbi, dan diharamkan menebang pepohonan yang ada di tanah haram, ar-ratbi, yang basah, yang masih basah. Wa qal'uhu, dan haram pula mencabutnya, illa, kecuali, illal idkhir, kecuali idkhir. Apa itu idkhir? Rumput liar. Idkhir. Wasyauka, dan duri. Wa alafal bahaimi, dan dalam rangka memberi makan hewan ternak. Alafal bahaim, dalam rangka memberi makan hewan ternak, tak masalah. Wad dawa'a, dan dalam rangka berobat. Dianjurkan bahwa dia harus makan obat ini nih, daun ini, pohon ini. Nah, kalau untuk berobat tidak masalah. Wazar'a, atau untuk pangan. Wazar'a, atau pangan, bentuknya pohon pangan, tak masalah. Wa yahrumu qal'ul hashishi al-yabis, dan tidak wa yahrumu, dan haram, qal'ul hashishil yabis, mencabut rumput yang kering. Hashishil yabis, rumput yang kering. Duna qat'ihi, tidak haram kalau hanya memotongnya saja, memendekkannya saja. Kalau dicabut sama akar-akarnya haram, rumput kering. Tapi kalau cuma mapras doang, dipapras, dipotong, tidak haram. Beda ya antara mencabut dengan memotong kan? Kalau mencabut dengan akar-akarnya, kalau memotong hanya memaprasnya saja, itu tidak haram. Summa in atlafa sayyidan, kemudian jikalau membinasakan seekor binatang buruan, ya, ini sampai mati ini. Lahu, yang pada binatang buruan tersebut, mislun, serupa, minan na'ami, dari hewan ternak. Fafihi, maka dam pada binatang yang serupa dengan hewan ternak tersebut, misluhu, yang seumpama dengannya. Kalau membunuh binatang buruan yang kira-kira binatang buruan itu serupa dengan hewan ternak, apa contohnya? Iya. Contohnya kambing, sapi, onta, yang serupa dengan itu, ya.
Ya, pokoknya yang serupa dengan binatang itu, maka fidyahnya harus dengan binatang yang serupa dengan binatang itu, dengan hewan ternak itu. Kalau ngebunuhnya kambing, ya dengan kambing lagi. Yang serupa dengan kambing apa sih? Domba. Ya. Kalau ngebunuhnya domba, ya ganti dengan domba. Kalau nggak domba, ya kambing. Yang serupa. Kalau dia ngebunuh sapi, ya cari sapi. Kalau nggak sapi, ya kebo. Ada kebo Arab. Kebo Arab yang serupa dengan sapi gitu. Wa illam yakun lahu mislun, maka jikalau tidak ada padanya mislun, binatang yang serupa, nggak dapat nih yang serupa, fafihi, maka dam yang harus dikeluarkan pada binatang tersebut qimatuhu, yang seharganya. Qimatuhu, harganya. Karena sekiranya satu ekor kambing itu 100 rial misalkan, maka keluarkan 100 rial. Fafin na'amati, maka pada na'amah. Apa na'amah? Burung onta. Burung onta ini termasuk yang sangat langka ya, makanya sangat berharga. Badanatun, maka gantinya seekor onta betina. Badan. Tuh lihat, burung onta diganti dengan onta. Na'amah itu burung onta. Tapi kalau dibunuh sama kita, gantinya pakai onta beneran. Padahal dibunuh burung onta. Wa fil baqaratil wahshi, dan pada sapi yang liar. Wahshi, sapi liar, sapi yang enggak diurus. Sapi yang suka berkeliaran di padang pasir, dibunuh. Wa himarihi, dan keledainya, keledai liar. Maka gantinya adalah baqaratun, seekor sapi. Sapi liar atau keledai liar diganti dengan seekor sapi. Kalau dia membunuh seekor sapi liar atau keledai liar, maka gantinya adalah seekor sapi. Wa fil zaibati, dan pada zaibah. Zaibun nufuri. Zaib apa? Menjangan. Bahasa Sunda lagi. Bahasa Sunda. Menjangan. Hah? Oh, mencek. Zaibah. Zaibah, menjangan, ya sejenis rusak lah ya. Syatun, seekor kambing. Gantinya zaibah adalah seekor kambing. Wafil hamamati, enggak pakai tasydid, jangan hammamah. Masa enggak? Karena membinasakan kamar mandi. Ganti pakai kloset ya. Wafil hamamati, dan di dalam seekor burung dara, merpati, hamam. Lewat. Perhatikan, syatun, seekor kambing. Kenapa begini besar? Padahal yang dibunuh burung japati, burung dara, tapi gantinya kambing. Karena burung dara di tanah haram itu kebanyakan adalah keturunan burung yang dahulu pernah bersarang di mulut goa Sur, tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy waktu itu. Kebanyakan dari mereka sekarang adalah keturunan binatang itu, burung itu. Makanya itu burung yang sangat berjasa sekali. Allah yarham guru kita Ibnu Muhsin, kalau ada yang berangkat haji atau umroh, beliau nggak selalu nitip duit. Tapi uniknya, duitnya bukan untuk disedekahin ke orang. Beliau nitip beliin, ini duit seharga ini, pakan burung. Lalu kasih burung yang ada di Madinah atau di Mekah. Lalu saya ikutin itu. Kenapa? Ya mungkin kalau kesedekah ke orang sudah sering ya. Tapi kalau sedekah ke burung, apalagi burung di sana bukan burung sembarangan. Nah, burung yang memang punya jasa besar. Dulu leluhurnya punya jasa besar dalam menyelamatkan dua orang paling mulia di muka bumi. Ada burung aja ada nasabnya. Mendingan burung ya, nah tapi jelas ya. Kita bini apa ini? Ya. Iya. Ada titik persamaannya ya. Sama-sama punya burung.
Wa yatakhayyaru dan boleh memilih fil misli pada yang seumpama, pada hewan yang serupa. Boleh memilih fil misli pada hewan yang serupa. Baina dzabhi antara menyembelih mislihi yang seumpamanya fil harami di tanah haram, watasadduki atau mensedekahkan bihi terhadap hewan tersebut fihi di tanah haram. Artinya ketika seseorang mengganti hewan yang telah dia bunuh, maka pilihannya boleh disembelih di tanah haram, ya, boleh disembelih di tanah haram atau dia langsung sedekahkan di tanah haram tersebut. Boleh disembelih, boleh disedekahkan, dua pilihan. Wa baina tasadduqi bi ta'ami qimatil misli wa siyami bi adadil amdadi. Dan boleh memilih antara bersedekah bi ta'ami bi qimatil misli dengan memberi makan seharga yang seumpama binatang yang dibunuh itu, wasiyami dan berpuasa bi adadil amdadi dengan sejumlah mudnya. Boleh milih bersedekah dengan seharga binatang yang dia bunuh atau berpuasa sejumlah mud, ya, dari harga binatang tersebut. Pilihannya itu 4 berarti ya. Wa fima la mislu lahu, dan pada wa fima la misla lahu, dan pada binatang yang tidak ada yang serupa dengannya, kal jarodi, contohnya seperti jarod, belalang, ngebunuh belalang. Awas. Yatakhayyaru, maka dia boleh memilih baina ikhraji ta'ami, antara mengeluarkan makanan seharga itu belalang, wasiyami dan berpuasa di adadil amdadi dengan sejumlah mudnya seharga belalang. Pilih. Karena kalau belalang kan mengkiaskannya susah. Ke apa? Belalang nggak apa kiasnya, ya. Nah kalau begitu seharga belalang berapa di sono? Sedekahin, atau harga belalang itu kalau dibikin mud berapa mud? Nah, gitu puasanya. Wa yajibu fi syajaratil kabirati, kita habisin aja. Wa yajibu fi syajaratil kabirati, dan wajib di dalam menebang pohon yang besar. Baqaratun, seekor sapi, laha sanatun, yang berusia 1 tahun. Kalau ketika ihram kita menebang sebuah pohon yang besar, maka damnya adalah seekor sapi yang berusia 1 tahun. Wa fi syajaratil saghirati, dan ketika menebang pohon kecil, allati, yang mana pohon tersebut, hiya, pohon tersebut, allati hiya, yang mana pohon tersebut, kasub'il kabirati, ukurannya seperti 1/7 pohon besar. Kasub'il kabirati, 1/7 pohon besar, 1/7-nya pohon besar, ya ukurannya, ya. Maka damnya adalah syatun, seekor kambing. Kalau pohonnya kecil, cuman 1/7-nya aja. Yatakhayyaru baina dzabhi dzalika, yatakhayyaru boleh memilih orang tersebut antara menyembelih binatang tersebut, baik sapi maupun kambing itu, watasadduki, dan mensedekahkannya, biqimatihi, dengan seharga binatang tersebut, to'aman, kepada bentuk makanan. Pilihannya itu, ya, boleh menyembelih binatang tersebut, atau kalau tidak menemukannya boleh bersedekah seharga sapi dan kambing. Wasiyami bi'adadil amdadi, dan puasa sejumlah bilangan mudnya. Dan puasa sejumlah bilangan mud. Wa fi syajaratis saghirati jiddan, dan di dalam memotong pohon yang kecil sekali. Pohon kecil, pohon toge. Makanya kalau mau bunuh diri pohon toge aja. Enggak mati-mati. Apa ini? Qimatuh. Qimatuha, itu seharga pohon tersebut. Pohon bonsai.
qimatuha, seharga pohon tersebut. Berapa nih harga pohon? Tanya orang sana, Pak, ini pohon berapa harganya, Pak? Wah, iya. Boleh kecil, tapi bonsai. Yatasaddaqu biqadriha, dia bersedekah dengan kadar nilai daripada pohon kecil tersebut, to'aman, dalam bentuk makanan. Au yasumu bi'adadil amdad, atau kalau tidak mampu boleh berpuasa dengan bilangan mun.